Perseteruan antara Sahara dan Yaimim kembali memanas setelah netizen yang budiman dengan akun @yonsonselnew menyoroti Sahara di YouTube Deddy Mulyadi. Kehadiran Sahara yang bermaksud memberikan klarifikasi justru dianggap memperburuk citranya sendiri. Netizen yang budiman itu menilai langkah Sahara untuk memframing Yaimim seolah-olah bersalah malah menjadi blunder besar. Ia mempertanyakan logika Sahara yang melaporkan Yaimim atas pencemaran nama baik. Padahal Sahara disebut-sebut lebih dulu menyebarkan video yang mencoreng nama baik Yaimim. Situasi ini dianggap menunjukkan dunia terbalik dalam konflik mereka yang semakin rumit. Lebih jauh, netizen yang berbakti tersebut juga meragukan klaim Sahara mengenai dugaan perilaku tidak pantas dari Yaimim. Ia menilai jika tudingan tersebut benar, Sahara seharusnya menempuh jalur hukum karena kasus macam itu memiliki konsekuensi serius. Namun, karena tidak ada laporan resmi, banyak yang justru menduga hal sebaliknya. Mungkin Sahara yang memulai interaksi tersebut dan gagal menarik perhatian Yaimim. Akhirnya, netizen yang budiman itu menyimpulkan bahwa upaya Sahara untuk membela diri justru memperlihatkan kejanggalan dalam narasinya sendiri. Salam waras. Nah, Sahara sekarang ini ya, si Sahara ini hadir di podcastnya KDM Kang Deddy Mulyadi. Nah, untuk memberikan memberikan klarifikasi atas podcastnya Yaimim. Nah, kalau di Densu itu kan tidak berhasil tidak mau ditayangkan karena Densu itu melakukan polling dan tidak ditayangkan. Tapi hadir di sini dan ditayangkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Bagus juga karena dari sini terlihat juga bahwa apa yang dilakukan oleh Sahara ini benar-benar blunder buat dia. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia ini ya memframing bahwa Yaimim ini bersalah, kemudian bahwa dia membantah adanya dia keluar dengan pakaian minim dan segala macamnya itu. Dia itu berdalih bahwa dia itu keluar itu terlambat karena mau memakai softline sama kacamata double nih ya. Kalau saya nggak pernah pakai softline, saya pakai kacamata saja. Dan kalaupun saya minusnya 4, kalau keluar itu masih tetap bisa kalau dalam keadaan yang emergency lah. Jadi walaupun tanpa kacamata bisa juga. Dan kalau tahu dia itu minus apa berapa. Nah, Sahara ini ya melakukan apa tuntutan, melakukan laporan polisi dengan nama pencemaran nama baik terhadap dirinya yang dilakukan oleh Yaimim. Nggak kebalik tuh dunia. Bukannya dia dulu yang terlebih dahulu mencemarkan nama baik Pak Imin ini dengan memberikan mengupload video-video Yaimim ini. Kemudian dia ini merasa bahwa Yaimim ini yang mencemarkan nama baiknya ya. Jadi lucunya ya, dunia udah kebalik. Kemudian dia bilang itu ada pelecehan. Nah, ada pelecehan dari Yaimim ini terhadap dirinya. Kalau memang ada pelecehan, kenapa yang tidak dilaporkan? Karena pelecehan itu sangatlah hukumannya sangatlah berat sekali. Nah, kepikiran juga bagi saya, ini pendapat saya loh ya. Dengan adanya pakaian minim dia keluar sama si Agil, kemudian baik hatinya Pak Yono terhadap dia memberikan rumah katanya yang sejumlah 650 juta itu. Kemudian dia ini memframing juga bahwa Yaimim ini melecehkan dia. Apa nggak kebalik? Jangan-jangan si Sahara ini menggoda. Jadi nggak dibalas oleh Yaimim, ya akhirnya dia memframingnya kayak gitu. Karena pemikiran saya ya, dalam otak saya itu, kalau dia ini menggoda ya masuk akal. Karena Yaimim ini tidak menggubris, dia mengatakan bahwa ada pelecehan. Lah, kalau memang benar pelecehan, kenapa nggak dilaporkan? Tapi kan pelecehan itu perlu bukti-bukti yang nyata. Perlu bukti-bukti. Nah, jangan-jangan karena si Sahara ini memframing bahwa yang tidak. Nah, sekarang ini ya senjata makan tuan, dia klarifikasi di mana-mana. Sahara. Jangan digoda saya ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.
memframing apa Mbak? Si dosen itu memframing seolah-olah Mbak jahat. Padahal kami loh masyarakat melihat sifat asli dan watak Mbak itu di video Mbak, VT Mbak. Ibaratnya nih, Mbak yang buat film, Mbak menciptakan karakter Mbak seperti yang ada di VT. Mbak karakter antagonis, si Pak dosen karakter yang tersakiti. Terus penonton terbawa emosi dengan karakter Mbak yang jahat itu. Terus kita salahkan netizen yang salah nonton VT dari Mbaknya. Aneh ya. Yang flying victim siapa? Mbak yang awalnya memviralkan, betul Mbak yang memviralkan, terus Mbak menciptakan karakter Mbak. Ya Mbak nonton aja lah gitu. Mbak nilai karakter Mbak yang Mbak videoin tuh. Gimana karakter Mbak? Mbak manggil seorang orang tua dugong. Mbak panggil Bagus Tomati. Mbak panggil tombok pala kau nanti. Mbak panggil lagi apa lagi? Ada saya lihat tuh Mbak nendang juga. Terus apa lagi? Banyak Mbak. Terus yang salah netizen. Kenapa terframing? Yang salah Mbak dong. Kenapa Mbak memperlihatkan sifat dan watak asli Mbak di video itu? Padahal dia Mbak mau viralkan. Karena apa? Netizen berbalik arah Mbak kan? Mbak ngerasa, seharusnya aku nih yang menang nih. Karena aku yang viralkan. Mbak, saya ingat ya Mbak ngomong. Kalian dua itu jatuh nanti. Pasti jatuh. Gitu kan. Dengan kun fayakun Allah secepat kilat. Siapa yang jatuh sekarang? Siapa yang dibully sekarang? Siapa yang sibuk cari klarifikasi istilahnya? Kau yang buat video, kau yang buat perkara, kau yang ngusir orang, terus kau yang berbuat zolim, terus kau yang klarifikasi. Itu kuasa Allah. Kun fayakun terjadilah. Oke, kalian udah nonton belum Busara dan KDM? Pasti kan udah nonton kan? Jujur ya, saya ngelihatnya seperti ini loh. Tahu kan kalian kisah bawang merah dan bawang putih dan ibu tirinya itu? Ini kisah ini loh, ibu tiri dan bawang putihnya. Kalau misalkan ada si bapak bawang putih itu, dia bilangnya halus, lembut, seperti gini. Aduh nak, kamu jangan nyuci piring, ini kan tugas ibu. Kamu jangan nyepit teh, ini kan tugas ibu. Kamu mending main aja sana, ini tugas ibu. Ini kalau bapaknya udah nggak ada, udah pergi nih, dia ngomongin kayak gini nih. Hei dugong, bau tanah, udah tua, cabul. Dugong kau, mending kau mampus aja bau tanah. Jujur ya, gue males banget ngeliat orang yang punya sifat lembut di depan, tapi ketika udah aslinya gue udah males. Jujurnya gue males banget. Dan jujur gue nggak nonton semua karena gue udah males dengan manusia yang punya sikap seperti itu. Kalau manusia itu bener-bener dia logis ya, harusnya kalau dia punya rental mobil, dia nyawanya ruko, bukan perum yang jalannya cuma seuprit itu, satu mobil dilewatin 2 mobil itu sempit. Itu ya ingin, karena saking nggak mau bertabrakan tuh mobil ya, dia bersihin tanah depan biar Busara tuh bisa lewat. Tetap aja kalau di situ. Aduh, intinya jujur aja ya, gue males sama orang-orang yang kalau di depan kamera atau apapun itu ya, di depan si bapak bawang putih itu baik banget, tapi kalau udah nggak ada si bapak bawang putih itu, kamu dugong, cabul, bau tanah, mampus harusnya. Udah nonton tayangan Mbak Es sama KDM? Jujur gua nggak tertarik buat nonton. Di sini gua nggak nonton, gua cuman post videonya dan gua lebih tertarik bacain komennya satu-satu. Kita cek bareng-bareng. Kita mulai baca komentarnya. Yang kenal Sahara dari zaman kuliah S1 tertawa melihat ini. Gua wakilin ketawanya. Pret. Kenapa Mbak? Sakit perut? Akankah netizen percaya? Terserah, itu hak masing-masing ya. Nggak ada penekanan buat percaya ataupun tidak percaya. Tadi di lapangan kelihatannya kalau si Sahara ini suka melebih-lebihkan masalah. Contohnya waktu putar musik, Pak Yaimin dan mahasiswanya cuman joget-joget. Tapi malah si Sahara koar-koar bilangnya digeruduk. Inget, nggak cuma digeruduk ganya, tapi juga katanya mahasiswanya tawuran ke garasinya. Ini gue lengkapin ya. Lanjut. Tamu mana yang datang ke rumah orang, masuk rumah langsung kunci pintu? Yaitu Mbak Es. Jadi buat kalian yang pengen dapat tamu segokil itu, undang Mbak Es ke rumah kalian. Yuk katakan Fred. Nggak masuk akal, udah 4 kali dilecehkan tapi masih suka datang ke rumah orangnya.
Saya pernah dilecehkan oleh aki-aki jarak 10 meter, saya lihat dia langsung saya pergi, diajak ngomong pun saya jijik. Ada loh golongan yang suka banget dilecehkan, jadi kalau udah dilecehkan tuh ketagihan. Lagi dong. Sejauh ini gua belum melihat ada netizen yang putar arah membela Mbak S. Kita baca lagi komennya. 4 kali kok diem aja gua. Ya itu namanya ketagihan. Dari manggil dugong-dugong itu kau sudah salah Sahara. Sebetulnya arti dugong adalah dulu gondrong. Bukan Mbak yang nawarin ya. Silahkan nilai sendiri deh ya. Sejauh ini gua belum nemuin orang yang membela Mbak S. Dan itu sudah cukup membuktikan bahwa konten-konten gua kemarin itu nyata. Netizen itu nggak mau tahu masalah kalian. Jadi kita tuh cuman penasaran doang isi komentarnya apa ya. Jadi kalau di beranda gua udah ada mukanya Mbak S lagi klarifikasi, pasti gua langsung scroll. Yang sama kayak gue, boleh di komen ya. Edisi penikmat komentar netizen. Hehe.